Apapun yang akan kamu pilih, jadilah dirimu sendiri. Kehidupan seperti apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani? Cerita apa yang akan kamu tulis? Lihatlah gambaran besarnya. Sejauh mana kamu peduli terhadap dirimu? I never thought it would end like this. Guess I should just hold tight and grab your shit. Sejauh mana kamu tahu kekuatanmu? Sejauh mana kamu mengenal talentamu? Dan sejauh mana kamu mampu bertahan untuk terus berusaha? Bagaimana kamu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan? I don't know about you, baby. Really feel the same anyway. I can't think about it lately. Love doesn't taste so like a way. Give me some time to let it go. Tempat di mana kamu bebas berkreasi. Tempat di mana interaksi begitu hangat dan jujur. Tempat yang membuatmu bersemangat dan serasa semua energi berputar di sekelilingmu. Saling memberikan semangat, saling memberikan kesempatan, tidak peduli asalmu dari mana, dan bahasa apa yang kamu gunakan. About you, baby. Really feel the same anyway. I can't think about it lately. Love doesn't taste so like a way. Give me some time to let it go. I'm clogged up upon your embrace. We're in a time journey on a race. Calm down, relax and take place. I kiss your mess and strap your trace. Keep me like some comedy show. Waktu kita terbatas, lakukan sesuatu yang luar biasa. Teruslah lapar akan pengalaman. Teruslah ikuti passionmu. Ayo, terus maju wujudkan mimpimu. Masa depan sudah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sri Isnawati SG MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai inflasi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Devi Suci S dengan nomor NIM belakang 0069. Yang kedua ada Ngalia Subari dengan nomor NIM belakang 0079. Ada Dian Putra P dengan nomor NIM belakang 0085. Ada saya sendiri Faiz Tata Maulana dengan nomor NIM belakang 0242. Dan terakhir ada Yaska Putri Wardani dengan nomor NIM belakang 004. Yang pertama, definisi inflasi. Menurut Lerner Gunawan 1995, inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan atau excess demand terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Sedangkan menurut Sugiono 1998, inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Inflasi dapat dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada penggolongan inflasi. Yang pertama jenis inflasi menurut sifat ada inflasi ringan, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Yang kedua jenis inflasi menurut sebab ada demand pull, cost push, and mixed inflation. Yang ketiga ada jenis inflasi menurut asal, inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Teori inflasi yang pertama, teori kuantitas. Teori kuantitas proses inflasi dalam jumlah uang beredar dan ekspektasi publik tentang kenaikan harga di masa depan. Peningkatan jumlah uang beredar cenderung atau tren menyebabkan kenaikan harga. Tingkat sebaliknya, penurunan jumlah uang beredar cenderung menyebabkan penurunan tingkat harga.
Yang kedua, teori Keynes. Teori inflasi Keynesian berpendapat bahwa inflasi terjadi karena orang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Jika permintaan efisien dari semua kelas masyarakat melebihi kapasitas produksi yang tersedia, harga akan naik. Yang ketiga, teori strukturalis. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan inflasi dalam perekonomian negara-negara yang sedang berkembang adalah ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai-nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan pada sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena suplai atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan. Ketidakelastisan pada suplai atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Kenaikan bahan makanan ini mendorong menaikkan upah karyawan, sehingga meningkatkan biaya produksi yang nantinya akan meningkatkan harga barang. Kenaikan harga barang-barang ini akan menimbulkan kenaikan upah lagi, yang kemudian diikuti kenaikan harga-harga. Selanjutnya ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi diukur sebagai persentase perubahan dalam indeks harga konsumen atau IHK, deflator PDB, atau indeks-indeks lain dalam harga keseluruhan. Inflasi dipengaruhi oleh jumlah uang. Inflasi sangat terkait dengan penurunan kemampuan daya beli baik individu maupun perusahaan. Selanjutnya ada sumber-sumber inflasi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1976, rasio uang beredar 48,7% lebih rendah dari rasio pembayaran deposito yang beredar 51,3%. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses modernisasi di sektor moneter Indonesia. Ditunjukkan pula bahwa semakin sulitnya proses pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia dan semakin maraknya monetisasi dalam kegiatan ekonomi subsisten, sehingga menyebabkan tren kenaikan nilai tukar dan laju inflasi. Dari data agregat dalam laporan Bank Dunia, terlihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan uang yang beredar di Indonesia pada periode 1980 sampai 1992 relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN lainnya kecuali Filipina. Peningkatan jumlah uang beredar di Indonesia dari tahun 1970-an sampai 1980-an terutama disebabkan oleh pertumbuhan likuiditas, kredit, dan defisit anggaran pemerintah. Yang kedua, defisit anggaran belanja pemerintahan. Anggaran belanja pemerintahan Indonesia pun sebenarnya mengalami defisit, meskipun Indonesia menganut prinsip anggaran berimbang. Defisitnya anggaran belanja ini banyak kali disebabkan oleh hal-hal yang menyangkut ketegaran struktural ekonomi Indonesia. Akan tetapi sejak perubahan orientasi ekspor Indonesia ke komoditi non migas dan dengan merosotnya harga minyak bumi di pasar ekspor menyebabkan kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional semakin berkurang pula, sehingga pemerintah tidak dapat lagi mempertaruhkan posisinya sebagai penggerak pembangunan. Dan yang ketiga, faktor-faktor dalam penawaran agen dan luar negeri. Kelambangan penyesuaian dari faktor-faktor penawaran agen tersebut, peningkatan pemerintah agenet ini lebih banyak disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan struktural yang ada di Indonesia. Harga bahan pangan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterangan struktural yang terjadi di sektor pangan, sehingga menyebabkan elastisitas penawaran bahan pangan dan ketergantungan perekonomian Indonesia yang besar terhadap sektor pertanian. Pengendalian inflasi Indonesia.
sepertinya sering terjadi di negara berkembang. Inflasi Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh faktor struktural daripada faktor kebijakan moneter. Namun, harus diingat bahwa pendekatan moneter terutama digunakan untuk menerangi inflasi dalam jangka pendek dan paling baik diterapkan pada ekonomi maju, bukan pada negara berkembang dan yang masih mengalami hambatan struktural. Oleh karena itu, jika pendekatan moneter ini digunakan sebagai alat utama pengendalian inflasi di negara berkembang, maka tidak akan dapat menyelesaikan masalah inflasi di negara berkembang yang seringkali bersifat jangka panjang. Akibatnya, hal ini akan menyebabkan inflasi biaya karena spiral harga bunga. Jika suku bunga bank terlalu tinggi sehingga dana produksi masyarakat terserap oleh perbankan, maka akan mengakibatkan stagnasi atau bahkan penurunan produksi nasional. Dalam berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang telah disebutkan di atas, maka perlu berbagai upaya pembenahan, yaitu pertama, meningkatkan suplai bahan pangan, yang kedua, mengurangi defisit APBN, yang ketiga, meningkatkan cadangan devisa, yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sisi penawaran akrita. Selanjutnya, tingkat inflasi di Indonesia. Diagram tersebut menginformasikan bahwa inflasi tertinggi pada tahun 2013 dan 2014, yaitu sebesar 8,36%. Namun, pada tahun 2020, inflasi mengalami penurunan sebesar 1,5 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,72%. Penurunan inflasi ini kemungkinan disebabkan oleh suku bunga menurun dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga apa yang kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.